Ketika berada di kawasan Kota Tua Jakarta, tempat-tempat ini mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Apa saja sih tempat-tempat bersejarah yang ternyata juga bagian dari Kota Tua Jakarta? Yuk, kita jelajahi bersama. Halo Sobat Piknikers. Nah, kali ini aku masih berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kalian tahu kan, di kawasan Kota Tua ini banyak sekali tempat bersejarah yang wajib untuk kalian kunjungi. Nah, kali ini kami masih berkeliling di kawasan Kota Tua ini untuk mencari spot-spot cantik, spot-spot wisata, spot-spot bersejarah untuk bisa kalian nikmati di video aku. Lokasi tempat aku berdiri ini adalah Taman Kota Intan. Nah, kalau kalian pernah kesini, kalian pasti tahu aku mau kemana. Yuk, ikuti terus perjalanan aku. Di belakang aku ini dahulunya adalah Gerbang Amsterdam. Gerbang ini dibangun pada pertengahan abad 19 yang merupakan peninggalan VOC. Kalian bisa bayangkan kan, di depan rel kereta ini ada sebuah bangunan berupa gerbang yang pada saat itu megah sekali. Namun seiring berjalannya waktu, untuk pelebaran jalan sehingga gerbang ini harus dihancurkan. Saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, di kawasan ini pernah berdiri sebuah gerbang, yaitu Gerbang Amsterdam atau Amsterdamse Poort. Sebuah pintu gerbang masuk ke Kastil Batavia bagian selatan, tepatnya di Jalan Tongkol dan Jalan Cengkeh. Gerbang Amsterdam itu dibangun untuk melengkapi Kastil van Batavia. Kastil Batavia yang dibangun pada 1619 oleh Jan Pieter Zoon, yang pada saat itu Kastil Batavia menjadi pusat pemerintahan serta bisnis. Oh iya, sebenarnya gerbang ini dibuat di Belanda dan dikirim menggunakan kapal menuju Batavia. Bahkan ada 2 gerbang yang dikirim. Sayangnya, gerbang sebelah utara tidak pernah sampai ke Batavia. Gerbang seberat 32 ton itu karam di perairan Australia di tahun 1629. Kini gerbang utara menjadi koleksi Museum Australia Barat di Geraldton. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita ke lokasi selanjutnya. Jika tadi kita di lokasi Gerbang Amsterdam, berikutnya kita menuju ke sebuah lokasi yang sampai saat ini masih terdapat sisa-sisa reruntuhan dari Kastil Batavia, yaitu Gudang Timur Batavia. Salah satu yang menarik adalah gudang yang sejarah berdirinya sudah ada sejak kota Batavia terbentuk. Nah, daripada penasaran, kita mulai saja penelusuran kita hari ini. Saat ini aku berada dekat dengan sebuah bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda. Bangunan ini dahulu digunakan sebagai benteng dan juga sekaligus sebagai gudang tempat penyimpanan rempah-rempah. Benteng ini adalah Benteng Batavia. Sebagai sebuah bangunan di zaman kolonial, tentunya akan menjadi sangat menarik jika kita mengulas sejarahnya. Kastil Batavia adalah sebuah benteng yang terletak di muara Sungai Ciliwung di Jakarta. Kastil Batavia merupakan pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur Belanda di Asia. Kastil Batavia juga merupakan kediaman Gubernur Jenderal
pejabat tertinggi VOC di Hindia Timur yang mengetuai Dewan Hindia. Ini adalah gambaran mengenai benteng Batavia pada masa kolonial Belanda. Bangunan kolonial yang berisian dengan reruntuhan sisa tembok kota lama di tepi timur Batavia merupakan salah satu gudang tua di kawasan Gudang Timur VOC. Sebelumnya terdapat total 4 gudang tua di sini. Namun 2 gudang tergusur oleh pembangunan jalan tol dan flyover, dan 1 gudang lainnya rubuh sendiri karena termakan usia. Sejarah Kastil Batavia dimulai pada awal abad ke-17 ketika VOC mengirimkan ekspedisinya ke Asia Timur untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan rempah-rempah. Pembangunan kastil ini sesuai perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1610 antara VOC dan Pangeran Jayakarta. Penaklukan Jayakarta oleh Kongsi Dagang Belanda VOC pada 1619 adalah tonggak kolonialisme di Indonesia. VOC dibantu oleh 1.000 tentara bayaran yang berasal dari Belgia, Denmark, Jepang di bawah Gubernur Jenderal VOC yaitu Jan Pieter Zoon yang kala itu membuat Jayakarta menjadi porak-poranda. Seketika Jayakarta di bumi hanguskan. Di atas puing-puing kehancuran itulah Kun membangun kota baru dengan sebuah kastil Batavia. Oleh sejarah, bangunan itu dicatat sebagai penanda kekuasaan Belanda di Indonesia. Kastil Batavia awalnya adalah sebuah benteng kecil yang dikembangkan menjadi kastil sejak tahun 1620 ketika VOC berhasil menduduki Jayakarta. Pada tahun 1629, benteng kecil tersebut diperbesar dan diperkuat untuk dijadikan sebagai pertahanan kota Batavia. Ini adalah sisi dalam dari kawasan Benteng Batavia. Kondisinya sudah menyatu dengan alam di mana banyak pepohonan yang akarnya menempel pada dinding-dinding benteng. Benteng ini terbuat dari batu bata. Batu bata ini diproduksi dari dalam negeri yang lokasinya mungkin di sekitar wilayah Jakarta atau Batavia tempo dulu. Di dalam kastil Batavia ini terdapat beberapa bangunan. Salah satunya General Heights, bangunan serbaguna yang digunakan sebagai penginapan. Lalu terdapat gereja, gedung pengadilan, gudang-gudang, toko obat, kediaman Direktur Jenderal dan anggota VOC, dan juga ada kantor gubernur. Semakin pesatnya pembangunan di Batavia, membuat kastil ini menjadi bagian kecil dari kota. Bahkan karena dikelilingi oleh benteng, menjadikan Batavia dikenal sebagai kota berbenteng. Dan pada awal abad ke-18, Batavia tampak makmur dan megah, hingga mendapat julukan Ratu dari Timur. Di sini kita bisa melihat sebuah dinding yang tersusun rapi. Dinding ini termasuk peninggalan bersejarah, bekas salah satu bastin atau kubu pertahanan yang dilengkapi dengan meriam. Dahulu ada 4 bastin yang berada di Kastil Batavia, namun kini yang tersisa hanya 1. Kastil Batavia memiliki 4 sudut pertahanan, bastin yang masing-masing menghadap ke arah barat laut, timur laut, tenggara, dan barat daya. Kastil Batavia memiliki poros yang menghubungkan waterport, pintu yang menghadap ke laut utara kastil, dan landport
Selatan Kastil. Poros Kastil Batavia dibangun sejajar dengan jalan lurus menuju Stadhuis van Batavia, atau kini menjadi Museum Fathahillah. Namun, di masa Gubernur Daendels, pemerintah Hindia Belanda menghancurkan tembok kota yang mengelilingi kota Batavia dan Kastil Batavia. Daendels selalu memindahkan jantung kota ke kawasan Weltevreden, dan dia menggunakan puing-puing dari tembok kastil yang dihancurkan, namun tidak semua tembok. Masih ada beberapa yang berdiri di antara pemukiman warga. Semenjak itu, tempat ini dijadikan gudang-gudang saja. Area lahan bekas Kastil Batavia kini menjadi lahan kosong yang dimiliki pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Parit selatan Kastil Batavia kini menjadi kawasan pemukiman penduduk, pertokoan, dan berbagai jenis usaha. Dahulunya benteng ini digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah, yaitu biji-bijian. Benteng ini terlihat tidak terawat ya teman-teman, bagian luarnya seperti ini. Yuk kita lihat kondisi bagian dalam dari benteng ini. Sayangnya, kondisi Kastil Batavia saat ini tidak seindah dan sekuat seperti dahulu. Kastil ini telah mengalami banyak kerusakan akibat perubahan zaman dan juga bencana alam seperti banjir. Terlebih, bangunan kastil ini memang dibongkar oleh Daendels, di mana bahan materialnya kemudian digunakan untuk membangun wilayah kota baru yang saat ini berada di wilayah Gambir. Meskipun kondisinya tidak lagi seperti dahulu, namun Kastil Batavia tetap menjadi saksi bisu dari masa lalu Indonesia dan menjadi simbol penting dari perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaannya. Kalian bisa lihat juga di sini bangunan ini sangat khas sekali pada masa kolonial. Terlihat dari bagian-bagian jendela di sini, bagian-bagian pintu masuknya juga semua khas sekali pada masa kolonial. Nah, dan dahulunya juga pernah terjadi penyerangan dari Kerajaan Mataram yang menyerang benteng Batavia ini. Di sini terjadi pertempuran pada masa itu. Menurut aku, sangat disayangkan lokasi ini terbengkalai dan tidak terawat. Karena walau bagaimanapun juga, benteng ini merupakan bukti sejarah bangsa Indonesia di masa lalu. Walaupun ini merupakan bukti sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, tapi kita bisa mengambil pelajaran yang sangat baik dari sini agar di kemudian hari kita jangan sampai lagi terjajah oleh bangsa lain. Sekian perjalanan kami mengunjungi dan menyusuri benteng Batavia yang ada di kota Jakarta ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.